Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris Ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di Omi, obrolan minggu ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Chris ini harus kasih tahu deh sekarang ya. Kasih tahu apa? Ya itu yang kerjaan belakangan ini. Katanya ini yang gede gitu. Oh, yang itu. Yang aku bilang gede gitu dari beberapa episode sebelumnya. Ya yang itu, biar ndak penasaran sama ndak gantungin Sobat Boci. Kelamaan soalnya. Oke. Jadi Sobat Boci, podcast Bocin atau Bobby Chris Ngobrol ini sudah mau masuk tahun ke-5. 4 toh. 4. Iya 4. No iya 5. Lupa. Bobby Chris Ngobrol ini sudah mau masuk tahun ke-4. Dan aku sadar betul podcast ini ndak bisa dikerjain cuma aku sendiri gitu. Ya karena itu selama beberapa waktu ini aku lagi ngembangin tim kecil gitu ya, nggak tim gimana gitu ya, tim kecil buat bantu aku dalam proses podcast. Nah aku percaya podcast ini bisa lebih besar soalnya ke depannya. Dan aku pingin podcast ini lebih besar, jadi butuh banyak tangan untuk bantu di dalamnya. Loh Bobby sama Kak Sela ndak masuk hitungan bantu kerja. Iya itu masuk sih, tapi kan ya podcast ini gede banget, gak cukup cuma ada Bobby, ada aku, ada Kak Sela, itu kurang. Oh gitu ya, jadi mau lebih gede gitu ya. Iya betul, lebih gede gitu. Oh tawa. Enggak lah. Kalau Sobat Boci mau bantu di Bocin boleh ndak Chris? Ya boleh banget lah. Kontak aja lewat Instagram ya di @bocin.pod. Nanti aku bisa diskusikan lebih lanjut. Kalau Sobat Boci mau bantu bisa langsung aja DM ke situ. Nanti kita diskusi deh. Oh berarti clear ya, yang disiapin Chris itu ternyata tim Sobat Boci. Bukan yang aneh-aneh ya. Sejak kapan aku aneh-aneh? Ya nggak tahu mungkin. Ya jadi menjawab kekepoan Sobat Boci semua. Nah udah clear kan ya. Nah udah langsung bahas topik aja Chris. Kali ini pembahasannya agak dalam ya dan agak serius, yaitu soal inner child. Memang aku bukan tipikal orang yang suka ikut tren sih. Jadi sebenarnya kalau mau bahas soal inner child sekarang itu agak telat sebenarnya, agak kaset. Tapi aku sudah baca referensinya tentang inner child dan akhirnya bisa berbagi lebih banyak soal Sobat Boci. Judul bukunya ini agak panjang, jadi aku ringkas saja. Bukunya tentang Healing Your Lost Inner Child dari Robert Jackman. Mungkin sebagian Sobat Boci sudah tahu ya apa itu inner child. Sebagian yang lain juga ya belum tahu gitu. Supaya persepsi dan pengertiannya sama, aku mau jelasin lagi sedikit soal inner child itu ke Sobat Boci. Setiap orang punya sisi inner child atau masa kecil di masa lalu. Ada yang masa kecilnya bahagia, ada yang masa kecilnya tidak. Ya, inner child di sini itu lebih membahas masa lalu yang tidak terlalu bahagia di masa kecil. Nah, tentu memang ya semua orang pasti mengalami masa kecil bikinnya bahagia ya, tapi kan tidak selalu case-nya begitu. Dunia ini kan tidak sempurna, banyak kekurangan. Jadi ya tidak semua orang mengalami masa lalu bahagia gitu. Pasti ada beberapa yang tidak bahagia. Dan mungkin agak banyak ya, karena di kapan lalu sempat viral banyak soal inner child, fatherless dan segala macamnya. Jika Sobat Boci mengalami itu, maka ya tentunya hal itu jadi beban sampai ke Sobat Boci sekarang. Nah tetap berlanjut tuh sampai masa sekarang. Nah maksudnya meskipun sudah tua gitu, berumur dan udah punya anak dan segala macam, tapi sikapnya bisa kayak anak kecil gitu ya. Singkatnya iya. Jadi inner child itu seperti luka di masa lalu ya, di saat kecil yang belum pulih atau belum disembuhkan sepenuhnya. Dan itu terus berlanjut sampai dewasa. Jadi ada beberapa pemicu yang membuat Sobat Boci meresponi sesuatu atau kena suatu trigger gitu ya, seperti halnya anak kecil. Ini memang dilema yang banyak sekali terjadi dengan orang-orang dengan latar belakang masa kecil yang kurang baik.
Di satu sisi mereka tahu betul apa yang mereka lakukan, cara mereka merespon itu tidak betul atau tidak sesuai. Jadi mereka sudah paham, ini yang aku respon biasanya nih nggak sesuai nih, nggak bener nih gitu. Tapi ya apa daya, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena sebenarnya yang terjadi Sobat Poci adalah mereka masih mempunyai luka batin di masa lalu yang belum tuntas atau belum selesai gitu ya. Emang tanda-tandanya luka batin di masa lalu yang muncul sampai sekarang itu di orang-orang biasanya apa sih, Chris? Ada banyak, tapi aku sebutkan beberapa saja. Misal trauma yang tidak baik karena kejadian perundungan, atau sesuatu yang impulsif atau mendadak gitu ya, tidak dipikir langsung otomatis respon keluar, dilakukan Sobat Poci karena trigger atau pemicu tertentu. Maksudnya impulsif di sini itu semacam perilaku atau tindakan otomatis dalam pikiran bawah sadar Sobat Poci yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Contoh lebih jelasnya soal perilaku impulsif ini, misal ya seseorang cowok atau cewek suka cari pasangan atau cari pacar yang kasar dan tidak baik kepadanya, suka ngelakuin hal yang gak baik lah gitu. Penyebabnya ya bisa terjadi karena dia di masa lalu itu sering diperlakukan kasar oleh orang tuanya, sehingga dia memaklumkan atau menganggap wajar gitu ya, kalau cari pasangan ya harus ada yang kasar gitu, harus berlaku tidak baik, kalau enggak ada yang kurang gitu rasanya, kayak kurang cocok gitu. Terus ini menyesatkan. Loh, kenapa menyesatkan? Ya masa ada orang pengen cari pasangan gak baik sih? Nah, pertanyaan yang bagus itu. Secara logika memang ya tidak masuk akal ya. Tapi pikiran bawah sadar orang itu secara tidak langsung mengiyakan atau mengizinkan hal-hal itu terjadi dalam dirinya. Meskipun kita cari yang baik maunya, tapi di bawah sadar terekam seperti itu karena trauma atau trigger di masa lalu. Oh ya, betul-betul sih. Sekarang mulai masuk akal. Berarti sebelumnya enggak? Ya masuk. Kalau bawah sadar itu terbentuknya sejak kecil gitu ya, sehingga tiba-tiba keluar responnya kita nggak sadari gitu. By the way, kok banyak ya Chris ya orang-orang punya masa kecil nggak baik gitu. Ini karena salah keluarganya ya, dulu ngurus anak-anak nggak bener. Bisa dibilang iya dan tidak. Namanya manusia ya tadi ya nggak ada yang sempurna gitu. Demikian juga orang tua atau pengasuh. Tidak mudah ya mendidik anak, perlu belajar ada seninya begitu. Tapi perlu aku ingatkan ke Sobat Poci, apapun perilaku dan didikan orang tua atau pengasuh Sobat Poci, mereka melakukan itu karena sayang dan cinta sama Sobat Poci. Sekali lagi, apapun perilaku dan didikan orang tua atau pengasuh Sobat Poci, baik atau jelek, mereka melakukan itu karena sayang dan cinta sama Sobat Poci. Mungkin mereka tidak punya resource seperti sekarang ya, cara parenting atau kursus atau kelas parenting seperti sekarang mungkin tidak ada. Tapi mereka tetap mengusahakan yang terbaik untuk Sobat Poci, secara fisik, secara finansial, secara emosi juga. Terus Chris, apa luka batin di masa kecil itu bisa disembuhkan Chris? Kan itu di masa lalu kayak lagu dangdut kan. Masa lalu, biarlah masa lalu. Nyanyi tambah. Kan biar gak terlalu serius itu. Ya kan di masa lalu, masa sekarang bisa luka itu diperbaiki? Ya tentu bisa dong. Makanya di episode kali ini aku mau kasih tahu caranya agar Sobat Poci bisa menyembuhkan luka batin di masa kecil Sobat Poci, dan Sobat Poci bisa menjadi suatu pribadi yang utuh dan sepenuhnya. Caranya adalah Sobat Poci bercerita soal masa kecil Sobat Poci. Boleh ke diri sendiri atau orang lain juga tidak masalah. Bayangkan Sobat Poci kembali ke masa lalu di masa kecil saat mengalami trauma atau hal-hal yang membuat Sobat Poci ke-trigger gitu ya, yang tadi impulsif. Lalu bisa ceritakan dalam format lisan, langsung ngomong, bisa pakai voice note, bisa direkam, bisa diceritain ke orang, atau tertulis pakai surat. Hal ini ditujukan kepada Sobat Poci yang dewasa sekarang, Sobat Poci sekarang ini. Jadi aku ulangi, Sobat Poci menceritakan apa yang terjadi versi Sobat Poci kecil gitu ke Sobat Poci yang sekarang. Ceritakan dalam perspektif masih anak-anak dulu seperti apa. Setelah Sobat Poci meluapkan dan mengeluarkan emosi yang ada, karena tidak sedikit juga orang yang mengeluarkan air mata,
atau orang yang juga kesel gitu ya, atau dapat pencerahan setelah menyampaikan itu semua, Sobat Boci perlu mencari cara untuk mengganti perilaku impulsif tersebut. Nah, ini bisa macam-macam nih, misalnya kasih batasan, atau memang kita benar-benar langsung gitu, kita menghindari, kita cari pengalihan yang lain. Nah, setelah ketemu, langkah selanjutnya adalah lakukan cara sebaliknya. Jadi versi dewasa Sobat Boci sekarang itu cerita ke Sobat Boci yang versi anak-anak. Sekali lagi, lakukan cara sebaliknya, yaitu Sobat Boci yang versi dewasa sekarang cerita ke versi Sobat Boci yang di anak-anak. Intinya yang diceritakan adalah Sobat Boci sudah aman dan pulih dari kondisi itu. Maka dari itu Sobat Boci yang versi anak-anak ini sudah tidak perlu lagi muncul secara impulsif atau muncul mengatasi masalah atau trigger yang ada, karena sudah ada versi Sobat Boci yang dewasa yang bisa handle itu. Bukunya menjelaskan bahwa untuk memperbaiki problem di masa lalu ini kayak butuh 3-4 kali ya. Jadi dari yang kecil ngomong ke yang dewasa, dewasa ngomong kecil, itu satu siklus, itu butuh 3-4 kali. Tapi ya pasti perlu diingat-ingat, ini beda-beda tiap orang. Ada yang bisa lebih cepat, ada yang bisa lebih lama. Kalau memang masalahnya belum selesai gimana kalau jadi belum benar-benar pulih gitu. Bisa jadi Sobat Boci belum ketemu perilaku atau respon pengganti apa yang pas untuk menggantikan sistem bawah sadar Sobat Boci tadi yang di masa lalu. Nah, alasan yang kedua kenapa belum pulih, karena Sobat Boci memang butuh waktu untuk pulih. Butuh waktu untuk melatih menggantikan sistem respon bawah sadar yang lama ini yang sudah terbentuk bertahun-tahun, sehingga memang butuh proses, butuh waktu. Kalau memang masih kesulitan mengendal pemicunya tuh gimana, Chris? Nah, Sobat Boci bisa share audio ini ke orang lain yang Sobat Boci percaya, dan Sobat Boci bisa minta dia untuk mendengarkan Sobat Boci atau membantu Sobat Boci. Teman dekat bisa, keluarga dekat bisa, atau apapun, terus saudara bisa gitu. Atau Sobat Boci bisa minta juga bantuan ke aku, chat aja di DM tadi di Instagram. Nanti aku bisa bantu, aku bisa ajak diskusi, aku ngobrol gimana caranya bisa bantu menyelesaikan masalah Sobat Boci, khususnya soal inner child ini. Atau yang ketiga, Sobat Boci bisa minta bantuan profesional seperti psikolog untuk membantu menyelesaikan hal ini. Karena memang masalah ini kan mental atau psikis ya, maka butuh profesional. Bobby akhiri episode kali ini dengan quote dari Jeff Brown. Those who cannot embrace their shadow cannot embrace their light. It's all or it's nothing at all. Artinya Sobat Boci harus bisa berdamai dengan masa lalu Sobat Boci, khususnya yang buruk ya. Tidak selalu hal yang buruk itu terlihat buruk gitu. Pasti ada sisi baiknya atau hikmahnya atau pelajaran gitu ya. Sobat Boci hanya bisa melangkah maju dengan mantap ke depan setelah berdamai dengan masa lalu Sobat Boci. Share episode ini ke teman-teman Sobat Boci ya, biar makin banyak orang yang terbantu setelah dengerin podcast Boci. Pastikan kamu lebih baik dari kemarin. Bye bye.